Tak hanya sekedar simbol malu, ternyata, emoji monyet menutup mata juga mempunyai makna. Monyet menutup mata adalah salah satu perwujudan dari peribahasa kuno Jepang yang dilambangkan dengan 3 ekor monyet yang berekspresi dengan menutup mata, kuping dan mulut. Dilansir dari laman Emojipedia, emoji monyet menutup mata merupakan salah satu perwujudan dari Triwise Monkeys. Triwise Monkey adalah peribahasa kuno asal Jepang yang dilambangkan dengan 3 ekor monyet yang menutup mata, telinga, dan mulut. Setiap monyet dengan ekspresi masing-masing ini memiliki makna yang berbeda-beda. Karakter monyet menutup mata dalam bahasa Jepang disebut Mizaru. Karakter ini melambangkan sees no evil atau tidak ingin melihat kejahatan. Sementara karakter monyet menutup telinga melambangkan hears no evil atau tidak ingin mendengar kejahatan dan karakter monyet menutup mulut melambangkan speaks no evil atau tidak berbicara jahat. Pada beberapa konteks, emoji ini dianggap rasis karena terkadang digunakan untuk meremehkan, menghina, dan melecehkan orang berkulit gelap. Emoji monyet menutup mata ini sudah menjadi bagian dari Unicode 6.0 sejak tahun 2010. Kemudian, pada tahun 2015 emoji ini kembali hadir dengan bentuk yang sudah disempurnakan pada emoji 1.0. Potret sebuah jalan raya ke-501 Guangzhou, China yang terpaksa dibuat memisah. Karena ada sebuah rumah, yang pemiliknya tidak mau menerima ganti rugi dan menolak untuk pindah. Pemilik rumah mungil ini menolak ganti rugi dari pengembang real estate yang bertugas membangun jalan untuk merobohkan rumahnya. Selama 10 tahun, mereka mencoba mengubah pikirannya tanpa hasil. Oleh karena itu, pihak berwenang membangun jalan tol mengitari rumah tersebut. Dilansir dari India Times dari Liputan 6, rumah ini berukuran 40 meter persegi dan sekarang berada di tengah jalan 2 jalur. Jelas jauh dari kata nyaman karena hampir tidak mendapatkan pencahayaan yang layak, berisik, serta banyak polusi udara. Liang, sebagai pemilik rumah tersebut mengungkapkan bahwa ia menolak pindah karena dari pihak pengembang tidak memberikan penawaran pengganti dengan lokasi yang bagus. Ia bahkan sudah ditawari apartemen sebagai pengganti rumah tersebut, namun ia tetap menolak. Liang telah mempertahankan rumah tersebut dan melawan para agen pengembang serta pemerintah selama lebih kurang 10 tahun. Wanita ini tak pernah membiarkan pemerintah atau siapapun membeli rumahnya yang berukuran mungil ini. Rumah ini kini telah menjadi terkenal sebagai rumah paku. Didapatkan nama ini karena wanita tersebut menolak menerima ganti rugi dari pemerintah. 10 tahun kemudian pada tahun 2020, jembatan itu akhirnya selesai dibangun. Meski tidak semuanya berjalan sesuai rencana awal pembangunannya. Laporan media mengatakan bahwa Liang adalah satu-satunya orang dari 47 keluarga dan 7 perusahaan yang menolak kompensasi dan relokasi. Pihak berwenang mengatakan dia telah ditawari beberapa rumah, serta kompensasi uang, tetapi menolak semuanya. Mengenal Hotel Ryugyong, sebuah hotel yang berada di Korea Utara yang menjadi bangunan tertinggi di dunia yang tidak berpenghuni. Dilansir CNN Travel, Hotel Ryugyong merupakan sebuah produk dari Perang Dingin antara kubu Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Korea Utara oleh Uni Soviet. Sebab, beberapa tahun sebelumnya, sebuah perusahaan Korea Selatan berhasil membuat Hotel Westin Stamford di Singapura yang dulu pernah menjadi hotel tertinggi di dunia. Sementara itu, Seoul juga bersiap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 1988 dan mengumumkan beralih sistem demokrasi kapitalis. Korea Utara juga berencana untuk membangun sebuah hotel terbesar di dunia yang nantinya digunakan untuk mengakomodir acara tersebut untuk mematahkan rekor dunia yang dimiliki Korea Selatan. Hotel Ryugyong pertama kali mulai dibangun pada 1987 dan ditargetkan akan selesai pada 1989. Namun sayang, rencana tinggal rencana. Pada 1992, pembangunan gedung setinggi 330 meter itu terpaksa dihentikan karena kekurangan biaya. Hal ini terjadi karena Korea Utara mengalami krisis keuangan setelah jatuhnya Uni Soviet. Hotel megah ini berdiri tanpa fasilitas apapun di dalamnya.
terbengkalai dan tak terurus. Bahkan Hotel Ryugyong yang berkapasitas 3.000 kamar itu pada akhirnya hanya menjadi bahan olok-olok dunia internasional. Pada 2008 sebuah perusahaan Mesir, Orascom Group, sempat mengambil alih dengan memasang kaca sebagai eksterior Ryugyong dan berharapan dapat menghidupkan kembali hotel mati ini. Namun, usaha ini kembali terhenti, karena untuk menyelesaikan permasalahan aliran listriknya saja membutuhkan dana sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 27 triliun rupiah. Tak hanya itu, kabar akan dibukanya hotel ini juga beberapa kali berembus kencang. Hingga sekarang hotel ini tetap terbengkalai dan menjadi salah satu bangunan tak berpenghuni tertinggi di dunia. Klub Newcastle United resmi dibeli Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman, seharga 5,8 triliun dan menjadi klub terkaya di dunia. Newcastle United resmi dibeli Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menjadi klub terkaya di dunia. Premier League selaku operator kompetisi Liga Inggris menyetujui pembelian tersebut karena mendapat jaminan bahwa Arab Saudi takkan ikut campur dalam pengelolaan The Magpies julukan Newcastle United. Mohammed bin Salman membeli Newcastle United melalui perusahaan konsorsiumnya, Public Investment Fund (PIF). Akuisisi ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Mike Ashley yang sudah 14 tahun menjadi pemilik dari Newcastle United. Premier League pun menyampaikan informasi tersebut secara resmi melalui situs resminya. Gubernur PIF, Yang Mulia Yasir Al-Rumayyan, mengaku bangga mereka kini menjadi pemilik baru Newcastle. Dirinya pun mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para pendukung. PIF pun harus menggelontorkan uang sebesar 300 juta pound sterling, 5,8 triliun rupiah, untuk mengubah Newcastle menjadi klub terkuat secara finansial di Inggris. Karena kekayaan dana 320 miliar euro hampir 11 kali lebih banyak daripada Sheikh Mansour dari Manchester City. Kabarnya demi menaikkan prestasi tim, sosok pelatih jadi yang pertama diganti manajemen baru Newcastle United. Steve Bruce yang kini duduk di kursi pelatih Newcastle United akan digantikan pelatih yang jauh lebih jempolan.